Halo Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Berikut aksi nyata modul 1.1 mengenai penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas dan di sekolah. Oleh saya, Rosalia Widi Lumantari, calon guru penggerak Angkatan 5 dari Kota Bengkulu. Salam sehat dan bahagia. Di modul 1.1 ini, saya mempelajari mengenai dasar pendidikan menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, pendidik sebagai tukang kebun kehidupan, pendidikan yang memerdekakan anak dengan konsep bermain, pendidikan yang berpihak pada anak atau menghamba pada anak, pendidikan budi pekerti, dan anak itu bukan kertas kosong atau tabula rasa. Nah, yang pertama kali saya lakukan adalah berkonsultasi dengan kepala sekolah untuk menyampaikan rencana kegiatan yang akan saya lakukan. Kepala sekolah SMA Singkarulus bernama Bapak RJ Sulistianta SPD. Beliau juga memberikan masukan dan saran kepada saya mengenai rencana kegiatan yang akan saya lakukan sebagai calon guru penggerak di sekolah saya. Yang pertama, penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara di dalam kelas atau dalam pembelajaran yang saya lakukan. Dalam aksi nyata di kelas, saya menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan berpihak pada murid. Pembelajaran yang berpusat pada murid akan membuat pembelajaran menjadi lebih bermakna. Setiap murid mempunyai bakat, minat, dan potensi yang berbeda-beda. Maka dari itu, peran seorang guru adalah menuntun murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Dalam melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada siswa, saya sebagai pendidik akan lebih menghargai keberadaan siswa, mendengarkan siswa, memberikan dengan ikhlas dan tulus hati sesuai dengan kebutuhan siswa, dan tidak memaksakan siswa untuk selalu mengikuti yang saya mau. Pembelajaran yang berpusat pada siswa di kelas dan mapel yang saya ampu yaitu matematika. Saya menggunakan pendekatan cara belajar kerja kelompok. Pada pembelajaran ini, siswa dapat belajar dengan dia belajarnya masing-masing. Apa yang mana? Namun, mengikuti satu pembelajaran yang ada, yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, hingga mengkomunikasikan. Kok 2 kali? Ya, 0. 0 min 2 kali 0 berapa? 0 kan? Iya, Bu. Nah, 0 tuh lebih dari 2, benar atau salah? Salah. Salah, berarti jangan mendekati 0,0, menjauhi. Benar, ini serannya ke sana. Ya sudah. Guru dapat berperan untuk membantu menyediakan sarana, situasi, dan masukan agar proses pembelajaran berjalan dengan lancar. Dokumentasi yang saya lakukan saat kerja kelompok di kelas. Kerja kelompok dapat dilakukan siswa di dalam kelas, di luar kelas, maupun di halaman sekolah. Yang saya rasakan adalah munculnya kesadaran dalam hati dan diri saya untuk mulai tergerak dan bergerak melakukan perubahan. Saya termotivasi untuk mulai bergerak, memperbaiki dan meningkatkan hal-hal yang masih kurang dalam pembelajaran yang selama ini saya lakukan di kelas, khususnya pembelajaran yang berpusat pada siswa. Dalam proses aksi nyata yang saya lakukan ini, siswa terlihat lebih antusias, senang, tidak merasa terbebani, mampu berkolaborasi dengan temannya, dan lebih ekspresif dalam pembelajaran matematika. Siswa juga terlihat mengerjakan tugas kelompoknya secara maksimal dengan usaha yang terbaik. Terlihat mereka berusaha payah bersama-sama mencari penyelesaian dari sumber buku cetak dan juga sering bertanya kepada saya untuk memastikan apakah jawaban mereka sudah tepat. Maka memang benar adanya bahwa saat guru menjadikan siswa sebagai subjek pembelajaran dengan selalu memahami dan memprioritaskan mereka dalam pembelajaran, tujuan dalam pembelajaran akan lebih mudah dicapai. Yang kedua, penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara di sekolah.
Dalam aksi nyata di sekolah, saya menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan budi pekerti dalam MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah tahun 2022 ini. Di tahun ajaran 2022-2023 ini, saya masih dipercaya sebagai wakil kesiswaan, sehingga saya lebih mudah berkoordinasi dengan Bapak Ibu Guru Panitia MPLS dan pengurus OSIS mengenai kegiatan atau aktivitas apa saja yang akan siswa baru lakukan dengan selalu menerapkan pendidikan budi pekerti. Sekedar info, untuk di sekolah saya, ada sendiri pendidikan karakternya, yaitu pendidikan karakter Tarakanita dalam setiap kegiatan MPLS. Berikut dokumentasi yang saya lakukan saat saya berkoordinasi dengan Bapak Ibu Guru di sekolah saya dan para pengurus OSIS. Selama MPLS berlangsung, beberapa nilai pendidikan karakter yang merupakan ciri khas sekolah Tarakanita antara lain celebration atau ungkapan syukur, competence atau kemandirian belajar, conviction atau berdaya juang, creativity atau kreativitas, community atau persaudaraan sejati, dan juga tidak lupa profil pelajar Pancasila yaitu beriman pada Tuhan Yang Maha Esa, gotong royong, mandiri, kreatif, berkebinaan global selalu ditekankan selama proses MPLS 3 hari di sekolah. Berikut dokumentasi yang dapat saya berikan selama MPLS di sekolah saya. Berikut testimoni dari rekan guru saya. Perkenalkan, nama saya Francisca, saya pembina OSIS Desa Mesin Karolus periode tahun 2021 hingga 2022. Selama saya menjadi pembina OSIS, saya didampingi dan dibantu oleh Ibu Rosalo Lumantaring selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Selama beliau mendampingi dan membantu saya, sudah banyak sekali perubahan-perubahan yang beliau lakukan, diantaranya kebijakan, peraturan, serta tata tertib sekolah semakin jelas dan sistematis. Kemudian, beliau juga sangat totalitas dalam mendampingi dan membantu saya, sehingga di setiap kegiatan saya merasa sangat didukung dan terbantu. Kemudian, beliau juga sangat bisa menjalin relasi yang baik kepada saya selaku pembina OSIS, kepada anak-anak pengurus OSIS, serta Dewan Guru di SMA Mesin Karolus, sehingga seluruh kegiatan kesiswaan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih. Berikut testimoni dari salah satu siswa saya. Menurut saya, belajar matematika bersama Bu Ocha sangatlah menyenangkan. Jikalau dalam pembelajaran terdapat materi yang rumit dan sulit dipahami, Bu Ocha dapat menyampaikannya dengan baik, simple, dan mudah dimengerti baik ketika PTM maupun ketika PJJ. Selain itu, cara mengajar dan penilaian dari Bu Ocha pun terbilang cocok, baik bagi saya maupun bagi teman-teman yang lainnya. Terakhir, pesan saya selama belajar matematika bersama Bu Ocha ialah sangat asik, dan saya tidak pernah sekalipun merasakan bosan ketika sedang belajar matematika bersama Bu Ocha. Terima kasih. Pembelajaran yang dapat saya ambil dalam merancang dan menjalankan aksi nyata modul 1.1 ini adalah cara menghidupi, menerapkan, serta memaknai pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam setiap kegiatan dan aktivitas saya sebagai guru di sekolah dan di kelas. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara tanpa disadari juga sering saya lakukan dalam pembelajaran di sekolah. Namun, saya merasa masih belum maksimal. Maka dari itu, setelah mempelajari modul 1.1 ini, semakin menguatkan tekad dan hati saya untuk berubah. Mengubah pembelajaran menjadi lebih merdeka dan menyenangkan dengan tetap fokus pada keterampilan abad 21 dan pendidikan budi pekerti. Sehingga nantinya terbentuk SDM unggul yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Yang presentasi hasil aksi nyata modul 1.1 ini. Terima kasih.